Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kita akan memasuki pokok bahasan baru, yaitu mengenai larutan penyangga atau larutan buffer. Jadi, larutan penyangga ini saya bawakan dalam 3 bagian ya, atau 3 pertemuan. Jadi pada pertemuan pertama ini, saya akan membahas mengenai definisi larutan penyangga, lalu yang kedua, jenis dan komponen larutan penyangga, lalu berikutnya, cara membuat penyangga, lalu nanti kita akhiri dengan peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Berikut gambar-gambar yang ada hubungannya dengan peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pengantar, coba perhatikan gambar berikut. Ikatan dalam keratin rambut stabil pada pH 4,6 sampai 6,0. pH sampo yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat merusak rambut. Kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan rambut pada bayi belum sekuat orang dewasa. Oleh karena itu, sampo bayi biasanya mengandung larutan penyangga untuk mempertahankan pH. Apakah yang dimaksud dengan larutan penyangga atau larutan buffer? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH meskipun ditambah sedikit asam, sedikit basa, ataupun air yang sering kita sebut dengan pengenceran. Larutan ini disebut juga dengan larutan buffer atau dapar. Jadi ingat ya, penyangga itu sama dengan buffer. Nah, coba perhatikan data di bawah ini, di mana ada 4 larutan PQRS dengan pH awal disediakan, lalu pH setelah penambahan sedikit asam, dan pH setelah penambahan sedikit basa. Berdasarkan data di atas, yang merupakan larutan penyangga adalah, jadi ingat saja dulu, sifat larutan penyangga itu, pH larutan penyangga hanya berubah sedikit pada penambahan sedikit asam ataupun basa. Jadi, antara pH awal dan pH setelah penambahan, larutan mana yang berubahnya sedikit? Perhatikan larutan P, awal 3, lalu ditambah sedikit asam, ini turun sedikit, ini naik sedikit ya setelah ditambah basa. Sementara larutan Q, pH awal 5, turun, nah ini udah 2 satuan ya, menjadi 3, lalu naik menjadi 7. Lalu R, 9, ditambah sedikit asam, pH-nya turun sedikit, ditambah sedikit basa, naik sedikit. Sementara larutan S, pH awal 11, ditambah sedikit asam, pH-nya langsung berubah menjadi 9, sementara ketika ditambah sedikit basa, pH-nya berubah menjadi 13. Maka dari data ini dapat kita simpulkan larutan yang pH-nya paling sedikit berubah ketika ditambah sedikit asam dan basa, yaitu pada larutan P dan R. Maka jawabannya adalah bola. Jadi kira-kira demikian ya, bagaimana melihat larutan penyangga berdasarkan data perubahan pH. Berikutnya adalah jenis dan komponen penyangga. Larutan penyangga dibedakan berdasarkan komponen penyusun dari penyangga itu sendiri, di mana komponen utama penyangga adalah pasangan asam basa konjugasi atau kita singkat dengan PABK. Masih ingat ya? Ini mengenai teori asam basa Bronsted-Lowry. Larutan penyangga itu tadi terdiri atas 2, yaitu penyangga asam, lalu ada penyangga basa. Penyangga asam itu mengandung komponen asam lemah dan basa konjugasinya. Contoh, CH3COH sebagai asam lemah, CH3CO- sebagai basa konjugasinya. Untuk penyangga basa, itu mengandung komponen basa lemah dan asam konjugasinya. Contoh, basa lemahnya NH3, asam konjugasinya NH4 positif. Di mana untuk pasangan konjugasi, yaitu basa konjugasi pada penyangga asam dan asam konjugasi pada penyangga basa, itu berasal dari garamnya. Sehingga dengan kata lain, larutan penyangga asam itu adalah larutan yang mengandung komponen asam lemah dan garamnya. Sedangkan penyangga basa itu mengandung komponen basa lemah dan garamnya.
Jadi ingat saja, ketentuannya adalah garam yang dimaksud adalah garam yang mengandung pasangan konjugasi dari asam basa lemah komponen buffer itu. Larutan penyangga asam mempertahankan pH pada daerah asam, yaitu pH di bawah 7. Sementara larutan penyangga basa itu akan mempertahankan pH pada daerah basa, yaitu pH lebih besar dari 7. Cara membuat buffer. Larutan penyangga atau buffer dibuat dengan cara mencampurkan senyawa dengan harapan di akhir percampuran diperoleh komponen buffer itu sendiri. Ingat, setiap buffer selalu ada pasangan asam basa konjugasi atau PABK. Cara pertama adalah cara langsung, di mana pada cara langsung ini tentunya cukup saja mencampurkan komponen-komponennya, atau dengan kata lain, ketika bercampur atau ketika bertemu langsung buffer atau langsung terjadi penyangga. Jadi pada cara langsung ini adalah dengan cara mencampurkan komponen dari buffer itu sendiri. Dimana kalau pada buffer asam, campurkan saja asam lemah dengan basa konjugasinya. Sedangkan pada buffer basa, campurkan saja basa lemah dengan asam konjugasinya. Dimana ingat tadi, basa konjugasi dan asam konjugasi dari buffer itu asalnya adalah dari garam. Sehingga saya ulang kembali, maka buffer itu untuk buffer asam yaitu campuran asam lemah dengan garamnya. Sedangkan untuk buffer basa, campuran basa lemah dengan garamnya. Contoh untuk buffer asam dibuat dengan cara langsung, yaitu dengan mencampurkan HCN dengan Cn negatif. Asam lemahnya HCN, basa konjugasinya Cn negatif, di mana Cn negatif itu dapat berasal dari garam NaCN, KCN, atau CaCN 2 kali. Sementara contoh larutan penyangga basa adalah NH3 dengan NH4 positif. Jadi kalau dicampurkan, tadi NH3 sebagai basa lemah, NH4 positif sebagai asam konjugasi. Di mana NH4 positif ini berasal dari garamnya, seperti NH4Cl, NH4 2 kali SO4, dan lain-lain. Cara yang kedua adalah cara tidak langsung. Berbeda dengan cara yang pertama, yaitu bertemu langsung buffer. Kalau pada cara tidak langsung ini, bertemu mengalami proses dulu, baru menjadi buffer. Nah, cara ini dengan mencampurkan dua senyawa lalu bereaksi, dan di akhir reaksi diperoleh komponen buffer. Untuk buffer asam dibuat dengan cara mencampurkan asam lemah tambah basa kuat, sementara buffer basa campurkan basa lemah dengan asam kuat. Tapi ingat, percampuran ini ada syarat, di mana asam kuat dan basa kuat itu harus habis bereaksi, dan asam lemah atau basa lemahnya harus bersisa. Sebagai contoh, perhatikan reaksi berikut. CH3COOH tambah NaOH menghasilkan CH3COONa tambah H2O. Di mana CH3COOH ini adalah asam lemah, ini basa kuat, ingat harus habis. Lalu ada garam, di mana garamnya ini mengandung ini tadi komponen CH3CO- dan Na positif. Nah, ini ya, garamnya ini ada CH3CO- dan Na positif. Nah, di manakah komponen buffernya? Jadi asam lemah ini karena bersisa tadi, lalu bergabung dengan CH3CO- dari garam yang merupakan basa konjugasinya, ini bergabung membentuk larutan penyangga. Nah, jadi komponen buffernya adalah CH3COH tambah CH3CO-. Jadi asam lemah dengan basa konjugasinya, di mana basa konjugasinya ini berasal dari garamnya. Ingat ya, dia asam lemah dengan garamnya juga boleh, asam lemah dengan basa konjugasinya juga boleh. Yang terpenting tadi basa konjugasi harus berasal dari garamnya. Ini adalah contoh larutan penyangga asam dibuat dengan cara tidak langsung. Jadi selalu ada proses. Nah, yaitu ada reaksi. Ingat, harus memenuhi syarat ini tadi ya.
yang kuatnya harus habis, yang lemahnya bersisa. Nah, untuk penyangga basa, saya buat contoh reaksi berikut. NH3 tambah HCl menghasilkan NH4Cl. NH3-nya basa lemah, HCl-nya asam kuat. Ingat, yang kuatnya harus habis. Nah, untuk garam NH4Cl ini mengandung NH4 positif dan Cl negatif. Jadi komponen buffernya yang mana? Yaitu basa lemahnya NH3 dengan NH4 positifnya. Nah, ini bergabung menjadi buffer yang mengandung komponen NH3 dan NH4 positif. NH3 basa lemah, NH4 positif, asam konjugasi. Atau boleh juga komponen buffernya langsung dibuat NH3 dengan NH4Cl. Karena NH4Cl mengandung NH4 positif sebagai asam konjugasi. Jadi diingat ya, setiap buffer pasti mengandung pasangan asam basa konjugasi. Khusus untuk cara tidak langsung, ingat, yang kuatnya harus habis, sedangkan yang lemahnya harus bersisa, supaya diperoleh komponen buffer di akhir reaksi. Untuk pembuatan buffer cara tidak langsung ini biasanya diuji berdasarkan jumlah mol zat asam basa yang dicampurkan. Nah, dengan harapan tadi asam kuat atau basa kuatnya habis, sementara asam lemah basa lemahnya bersisa. Nah, kita masuk ke contoh soal. Dari campuran kedua larutan berikut, yang mana sajakah yang menghasilkan larutan buffer? Nah, ini ada 5 pasang larutan. Ini bukan soal pilihan berganda ya. Ini disediakan 5 pasang larutan, lalu kita disuruh memeriksa mana saja dari kelima pasang larutan ini yang menghasilkan larutan buffer. Kita mulai dari bagian A, yaitu pasangan 15 ml HCN 0,1 molar dan 15 ml KOH 0,1 molar. Jadi reaksinya ini gak ada masalah, HCN tambah KOH ini akan menghasilkan KCN tambah H2O. Ini kenapa kita buat reaksinya, ini harus kita uji karena asam lemah dengan basa kuat. Nah, masih ingat tadi syaratnya, kalau mengandung komponen kuat, apa syaratnya supaya membentuk buffer? Jadi kita periksa molnya masing-masing. Untuk mol HCN, masih ingat cara mencari mol untuk larutan, ada volume, ada molar, tinggal kalikan saja ya. Maka diperoleh mol CHCN itu sebesar 1,5 mmol. Sementara KOH-nya 1,5 mmol, sama juga ya. Nah, sementara garam dihasilkan nanti 1,5 mmol. Nah, dari data mol yang disediakan, ini bisa kita simpulkan bahwa asam dan basanya tepat bereaksi ya. Berarti tidak memenuhi syarat, karena syaratnya tadi basa kuat harus habis, asam lemah harus bersisa. Maka campuran atau pasangan larutan pada bagian A ini bukan buffer, karena asam dan basanya tepat bereaksi. Lalu bagian B, 50 ml CH3COH 0,2 molar tambah 50 ml NaOH 0,1 molar. Jadi ini ada asam lemah, ada basa kuat. Ingat kalau ada kuatnya, kita periksa ya. CH3COH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONa ditambah H2O. Kita tentukan molnya. Untuk CH3COH molnya 10, NaOH molnya 5. Maka ini sudah memenuhi syarat ya. Karena apa? Kalau kita uraikan lebih lanjut, si NaOH-nya habis, si CH3COH-nya bersisa. Sehingga diperoleh garam nantinya 10 mmol. Maka dapat kita simpulkan termasuk buffer asam. Karena apa? Di akhir reaksi nanti tersedia asam lemah dan garam. Ya, ada asam lemah, ada garamnya. Garam yang mengandung pasangan konjugasi dari asam lemah. Nah, untuk bagian C-nya, yaitu 100 ml NH3 1 molar tambah 100 ml HCl 0,5 molar. Kita buat reaksinya, NH3 tambah HCl menghasilkan NH4Cl. Mol NH3 100 mmol, mol HCl itu 50 mmol, maka mol NH4Cl tentunya itu dicari dari mol HCl ya, karena HCl yang habis gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan reaksi pembatas, ini yang habis, maka NH4Cl-nya sama dengan 50 mmol.
Maka ini memenuhi syarat. Karena apa? Asam kuatnya habis, basa lemahnya bersisa. Maka membentuk larutan buffer basa. Karena di akhir reaksi ada basa lemah dan garamnya. Untuk bagian D, 200 ml NH3 0,1 molar tambah 200 ml NH4Cl 0,1 molar. Nah, kalau bagian D ini tidak usah pakai reaksi karena ini adalah buffer yang dibuat dengan cara langsung, yaitu mencampurkan basa lemah dengan garamnya. Jadi untuk bagian D termasuk buffer basa yang dibuat dengan cara langsung, jadi tidak perlu diuji. Jadi yang diuji tadi ketika ada asam kuat atau basa kuatnya ya. Lalu yang terakhir bagian E, 50 ml NaOH 0,1 molar tambah 50 ml HCl 0,1 molar. Sebenarnya dari jenis zat yang dicampurkan ini sudah dapat kita simpulkan untuk bagian E ini tidak akan mungkin membentuk buffer. Karena apa? Karena yang dicampurkan adalah basa kuat dan asam kuat. Ingat, buffer tadi harus mengandung komponen asam lemah atau basa lemahnya dulu ya. Di ini untuk bagian E, karena campuran kuat dengan kuat berarti tidak membentuk buffer sama sekali. Bukan buffer karena yang dicampurkan asam kuat dan basa kuat. Peranan larutan buffer atau larutan penyangga. Jadi ini kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah peranan larutan penyangga dalam tubuh, lalu peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Peran penyangga dalam tubuh makhluk hidup yaitu penyangga hemoglobin, ada penyangga karbonat, lalu ada juga penyangga fosfat. Sementara dalam kehidupan sehari-hari meliputi bidang industri dan farmasi atau obat-obatan. Larutan penyangga dalam tubuh. Yang pertama, penyangga hemoglobin. pH darah tubuh manusia berkisar antara 7,35 hingga 7,45. pH darah tidak boleh kurang dari 7 dan tidak boleh melebihi 7,8 karena akan berakibat fatal bagi manusia. Organ yang paling berperan untuk menjaga pH darah adalah paru-paru dan ginjal. pH darah kurang dari 7,5, 7,35 disebut asidosis. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kondisi asidosis antara lain penyakit jantung, penyakit ginjal, kencing manis, dan diare terus-menerus. Sedangkan pH darah lebih dari 7,45 disebut alkolisis. Kondisi ini disebabkan muntah yang hebat, hiperventilasi atau kondisi ketika bernapas terlalu cepat karena cemas atau histeris pada ketinggian. Produk buangan dari tubuh adalah CO2 yang di dalam tubuh manusia membentuk senyawa H2CO3 yang nantinya akan terurai menjadi H positif dan HCO3-. Ini adalah sel darah merah, di mana penambahan H positif dalam tubuh akan mempengaruhi pH. Tetapi hemoglobin yang telah melepaskan O2 dapat mengikat H positif membentuk asam hemoglobin. Penyangga karbonat. Penyangga karbonat juga berperan dalam mengontrol pH darah. Reaksi keseimbangan yang terjadi sebagai berikut. Perbandingan molaritas HCO3- terhadap H2CO3 yang diperlukan untuk mempertahankan pH darah 7,4 adalah 20:1. Jumlah HCO3- yang relatif jauh lebih banyak itu dapat dimengerti karena hasil-hasil metabolisme yang diterima darah lebih banyak bersifat asam. Lalu penyangga fosfat. Penyangga fosfat merupakan penyangga yang berada di dalam sel. Penyangga ini adalah campuran dari asam lemah H2PO4- dan basa konjugasinya HPO42-. Jika dari proses metabolisme sel dihasilkan banyak zat yang bersifat asam, maka akan segera bereaksi dengan HPO42-. Berikut reaksi keseimbangannya. Dan jika pada proses metabolisme sel menghasilkan senyawa yang bersifat basa, maka ion OH negatif akan bereaksi dengan ion H2PO4 negatif yang bersifat asam. Berikut reaksinya. Nah, sehingga perbandingan
H2PO4- per HPO42- selalu tetap dan akibatnya pH larutan tetap. Penyangga ini juga ada di luar sel tetapi jumlahnya sedikit. Selain itu, penyangga fosfat juga berperan sebagai penyangga urin. Larutan penyangga dalam bidang farmasi atau obat-obatan. Ini ada aspirin. Nah, sebagai obat penghilang rasa nyeri, aspirin mengandung asam asetil salsilat. Beberapa merek aspirin juga ditambahkan zat untuk menetralisir kelebihan asam di perut seperti MGO yang bersifat basa. Nah, pada obat tetes mata, lalu pada cairan suntik, ini ya, obat suntik. Obat suntik atau obat tetes mata pH-nya harus disesuaikan dengan pH cairan tubuh. Obat tetes mata harus memiliki pH yang sama dengan pH air mata agar tidak menimbulkan iritasi yang mengakibatkan rasa perih pada mata. Begitu pula obat suntik harus disesuaikan dengan pH darah. Larutan penyangga dalam bidang industri yaitu pada pembuangan limbah. Nah, dalam industri, larutan penyangga digunakan untuk penanganan limbah. Larutan penyangga ditambahkan pada limbah untuk mempertahankan pH di kisaran 5-7,5. Hal itu untuk memisahkan materi organik pada limbah sehingga layak dibuang ke perairan. Nah, demikian untuk paparan materi. Berikut ada latihan soal, yaitu ini hanya pada penentuan mana yang merupakan buffer atau tidak, lalu campuran yang menghasilkan larutan buffer. Ini coba dilatih. Tentunya ini ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya. Nantinya diharapkan Anda akan semakin memahami mengenai larutan penyangga bagian pertama ini sebagai dasar untuk masuk kepada larutan penyangga di bagian berikutnya nantinya. Oke, baiklah. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.